Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Levina Yaakob, biasa disapa Evi. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Ambon semester 3 pada jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis Terapan dengan NIM 132013442. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap resistensi laba. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki resiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dari upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian Fanani 2010 menyatakan bahwa terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba. Sedangkan Sulastri 2014 menyatakan tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba, sehingga terdapat perbedaan hasil antara penelitian Fanani 2010 dan Sulastri 2014. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi jika perubahan nilai volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang dapat singkat. Maka dapat diindikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian oleh Kusuma dan Sarjiarto 2014 menyatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan resistensi laba, sedangkan penelitian dilakukan oleh Sulastri 2014 menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan resistensi laba. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis akan melakukan penelitian kembali kepada variabel tersebut. Hutang juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi resistensi laba. Hitung diadopsi dari Linawati 2014 dan Fanani 2010. Hutang merupakan pinjaman perusahaan untuk dijadikan modal usaha, baik dengan meningkatkan usaha atau memulai suatu usaha, sehingga besarnya hutang akan mendorong pihak perusahaan untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju, guna mendapatkan pandangan yang baik di mata investor atau auditor. Hasil penelitian oleh Putri dan Subbatni 2016 bahwa terjadi korelasi dan signifikan antara hutang dengan laba, sedangkan Saadah Fadila dan Sunur Hayati 2017 bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara hutang dengan resistensi laba. Dari perbedaan hasil tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian ulang untuk membuktikan korelasi antara hutang dengan resistensi laba. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, pada tabel 11 diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016 hingga 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi ketidakpersistenan pada laba perusahaan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahunnya. Perusahaan memperoleh angka laba yang tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya menurun atau sebaliknya. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena resistensi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya, serta membantu memberi informasi mengenai kondisi perusahaan. Artikel ini berbeda dengan artikel terdahulu. Perbedaan terletak pada objek dari tahun penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan objek perusahaan manufaktur, tetapi penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang bergerak di sektor pertanian.
Tahun penelitian ini pada artikel ini menggunakan 10 tahun, sedangkan artikel terdahulu merupakan artikel dengan penelitian kurang dari 10 tahun. Pada artikel ini terdapat rumusan masalah, yaitu apakah volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang memiliki pengaruh terhadap resistensi laba. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mencari bukti empiris pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap resistensi laba. Landasan teori sinyal. Informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah teori sinyal Ross 1977, menyatakan ada dua bentuk informasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi yang memiliki sinyal baik dan sinyal buruk. Informasi diberikan untuk melihat kondisi perusahaan di masa depan untuk memiliki prospek baik atau buruk. Resistensi laba digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan merupakan laba yang persisten. Menurut Penman 2001, Dewi dan Putri 2015 bahwa laba yang persistensi adalah laba yang setiap periodenya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau labanya stabil, sehingga dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi perusahaan dalam mengambil keputusan. Laba yang stabil dapat memberikan informasi sinyal baik atau good news, sedangkan laba yang tidak stabil dapat memberikan informasi sinyal buruk atau bad news. Persistensi laba dapat mempengaruhi volatilitas penjualan. Menurut Decho dan Dichev 2002 Indra 2014, volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan baik, meningkat, ataupun menurun. Berdasarkan teori sinyal variabel, volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Informasi yang diberikan berupa naik atau turunnya nilai penjualan setiap periode. Informasi dapat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan, karena hasil dari penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh, sehingga persistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah. Maka informasi memiliki sinyal baik atau good news, sedangkan persistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi. Maka informasi memiliki sinyal buruk atau bad news. Aktivitas penjualan pada perusahaan akan mempengaruhi arus kas operasi perusahaan. Menurut Decho dan Dichev 2002 Indra 2014 bahwa volatilitas arus kas operasi merupakan nilai arus kas yang mengalami perubahan baik, meningkat ataupun menurun, sehingga berdasarkan teori sinyal variabel volatilitas arus kas operasi dapat memberikan sinyal baik ataupun buruk. Sinyal yang diberikan berupa kondisi arus kas setiap periode karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan, sehingga tingginya perubahan pada nilai arus kas operasi dapat menunjukkan persistensi laba yang rendah, maka akan menunjukkan sinyal buruk atau bad news. Sedangkan semakin rendah atau stabilnya nilai arus kas operasi menunjukkan persistensi laba yang tinggi, maka akan menunjukkan sinyal baik atau good news. Salah satu sumber dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas penjualan dan aktivitas operasi perusahaan ialah hutang. Menurut Nur Rahman dan Solika 2015 bahwa hutang adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak perusahaan untuk digunakan sebagai modal kemudian akan dibayarkan pada waktu yang akan datang. Berdasarkan teori sinyal hutang dapat memberikan informasi kepada pihak investor atau kreditor terhadap besarnya hutang perusahaan. Informasi hutang dapat menunjukkan kepada pihak investor bahwa tingginya hutang menandakan kinerja perusahaan yang meningkat. Hutang yang tinggi maka akan persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal baik atau good news. Sedangkan hutang yang rendah, maka semakin rendah persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal buruk atau bad news. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba berdasarkan teori sinyal 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam suatu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan yang tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sumber utama memperoleh laba suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari banyaknya penjualan dan permintaan pada produk yang dipasarkan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu
yang menemukan hasil dari penelitian volatilitas penjualan terhadap resistensi laba Sulastri 2014 menyatakan bahwa tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba. Indra 2014 menyatakan bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis yaitu H1, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap resistensi laba, pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap resistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode. Karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perusahaan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat indikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi resistensi laba perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia 1944 menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan yang berupa keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Kegiatan keluar dan masuknya kas suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Resistensi laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai arus kas operasi setiap periodenya. Setiap nilai yang dibutuhkan ialah nilai yang stabil dan tidak mengalami perubahan, sehingga akan mudah untuk memprediksi laba di masa depan. Terdapat penelitian terdahulu yang menemukan hasil yang berbeda pada volatilitas arus kas operasi. H2, volatilitas arus kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap resistensi laba. Pengaruh hutang terhadap resistensi laba berdasarkan teori sinyal Ross 1977, perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi maka resistensi laba yang dimiliki akan meningkat sehingga akan memberikan informasi yang baik. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang diinginkan. Hutang dapat mempengaruhi resistensi laba perusahaan. Hutang menuntut perusahaan untuk membayar bunga sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Perusahaan akan mengalami kegagalan jika tidak mampu melunasi hutang sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. Sehingga perusahaan akan meningkatkan resistensi labanya dengan tujuan agar dapat mempertahankan kinerjanya serta melunasi hutangnya. Kinerja yang baik diharapkan oleh kreditur agar kepercayaan terhadap perusahaan dalam meminjamkan dana. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan penelitian hutang terhadap resistensi laba. Putri dan Supatmi 2016 bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara hutang dengan resistensi laba. Termansyed 2016 bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara hutang dengan resistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis yaitu H3, hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap resistensi laba. Metode penelitian data yang dilakukan adalah laporan keuangan yang dapat dihitung dalam bentuk angka. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertanian terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2018. Data penelitian ini menggunakan data yang telah dipublikasi oleh pihak perusahaan. Dapat diperoleh dari website perusahaan terdapat di sektor pertanian. Populasi pada penelitian ini adalah 21 perusahaan sektor pertanian terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2018. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memperoleh sampel dengan teknik berdasarkan kriteria tertentu. Purposive sampling, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk mempengaruhi sampel, yaitu 1. Perusahaan sektor pertanian terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2018. 2. Perusahaan menjatuhkan data laporan sesuai variabel. 3. Laporan keuangan perusahaan disajikan dengan mata uang rupiah. 4. Tidak mengalami kerugian selama masa penelitian berdasarkan hasil penyaringan sampel pada tabel 3.1. Diperoleh sebanyak 4 perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi sampel resistensi laba. Resistensi laba adalah laba yang tidak mengalami fluktuasi yang signifikan setiap periode sehingga mudah diprediksi di masa depan.
Cukup sekian pada video pembahasan saya di kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.